Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Agusti Aryani, NIM C0C0181012, kelas akuntansi B angkatan 2018. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menampilkan makalah saya yang berjudul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Mohon disimak ya. Yang pertama yaitu pengertian kas dan setara kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum. Perusahaan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Jadi kriteria alat pembayaran kas adalah siap dan bebas. Sedangkan setara kas adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan. Selanjutnya yaitu jenis kas dan setara kas. Adapun beberapa jenis kas sebagai berikut. Yang pertama yaitu petty cash atau kas kecil. Petty cash atau kas kecil adalah dalam bentuk kas uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang bernilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Yang kedua yaitu kas di bank. Kas di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini, kas di bank selalu berhubungan dengan rekening koran perusahaan di bank tersebut. Yang ketiga yaitu pelaporan kas. Pelaporan kas dapat dilakukan secara langsung, namun pada pelaksanaannya dapat terjadi beberapa masalah, di antaranya yaitu cash equivalent yang disebut juga dengan setara kas, yaitu kelompok aset perusahaan yang jangka waktunya kurang dari 3 bulan. Yang kedua yaitu restricted cash. Cash yang dipisahkan khusus untuk membayar kewajiban di masa mendatang yang nilainya cukup besar. Selanjutnya yaitu bank overdraft, yaitu rekening negatif yang terjadi karena nasabah penulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya dan dianggap sebagai utang sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit. Selanjutnya yaitu adapun jenis dari setara kas yaitu yang pertama mata uang, yang kedua deposit bank, yang ketiga surat perintah bayar, yang keempat giro bank, dan yang kelima bond cash kecil. Karakteristik kas. Adapun karakteristik dari kas sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktif tapi tidak produktif. Untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur atau idle cash. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan piutang, tetapi juga tidak diperkenankan seluruh cash diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara dua kepentingan tersebut. Yang kedua yaitu tidak memiliki identitas kepemilikan, sehingga mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Semua uang yang seharusnya diterima benar-benar diterima dan tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar pembukuan tabungan. Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemilik tabungan dan dikelompokkan ke dalam hutang jangka pendek dalam neraca. Tidak adanya batasan jangka waktu tabungan dan penarikan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menyebabkan tabungan harus digolongkan ke dalam hutang jangka pendek. Pembukuan rekening. Setiap pemohon yang akan membuka rekening tabungan wajib mengisi formulir pembukuan tabungan yang terdiri dari 3 rangkap dan di dalamnya terdapat isian mengenai data pribadi pemohon. Selain mengisi formulir pembukaan tabungan, pemohon diharuskan memberikan fotokopi kartu identitas diri dan memberikan contoh tanda tangan yang diserahkan kepada bagian yang bersangkutan yaitu teller dan seksi tabungan. Langkah selanjutnya adalah pengisian slip setoran awal yang tertera dilengkapi dengan tabungan dan nama tabungan. Selanjutnya yaitu klasifikasi investasi pada efek tertentu. Efek atau security adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial,
saham, obligasi, tanda bukti utang, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran. Pada saat problem, entitas harus mengklasifikasikan efek utang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut ini, yaitu A. Dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. B. Diperdagangkan atau trading. C. Tersedia untuk dijual atau available for sale. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Akuntansi investasi efek, pada saat pemerolehan, perusahaan harus mengklasifikasikan efek utang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut ini. A. Dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. B. Diperdagangkan atau trading. C. Tersedia untuk dijual atau available for sale. Efek yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Jika perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki efek utang hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan efek utang ke dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo jika perusahaan mempunyai maksud memiliki efek tersebut untuk periode yang tidak ditentukan. Dalam efek yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual, investasi efek utang yang tidak diklasifikasikan ke dalam dimiliki hingga jatuh tempo, dan efek ekuitas yang nilai wajarnya tersedia harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kelompok berikut ini dan diukur sebesar nilai wajarnya dalam neraca. Diperdagangkan, efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Efek dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Tersedia untuk dijual, efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Selanjutnya, efek yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Pelaporan perubahan nilai wajar, laba atau rugi yang direalisasi atas efek dalam kelompok diperdagangkan harus diakui sebagai penghasilan. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, termasuk efek yang diklasifikasikan sebagai aktif yang lancar, harus dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai saat laba atau rugi tersebut dapat direalisasi. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam makalah ini. Kalau ada salah-salah kata dan ada yang salah ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.